Bismillah. Silakan boleh merapat dulu. Dan yang di luar mungkin boleh ikut bergabung di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu subuh yang indah. Seusai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan kegiatan salat, kita lanjutkan dengan kegiatan kajian dan berzikir. Semoga Allah jadikan ini sebagai awal yang baik untuk hari-hari kita ke depannya. Salat subuh memang 2 rakaat, tapi kegiatannya lebih padat dibandingkan salat yang lain. Alhamdulillah, kaum muslimin bisa mengawali hari mereka lebih pagi dibandingkan kaum yang lain. Dan kita mau belajar di kesempatan ini dengan mengangkat tema akhlak dalam bermuamalah bagi seorang muslim. Dan tadi panitia sudah memberikan beberapa arahan kira-kira apa saja yang perlu disampaikan. Yang ternyata kita tidak hanya akan membahas tentang bagaimana fikih jual beli, tapi lebih umum daripada itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya awali terlebih dahulu dengan melihat peta kajian ilmu fikih. Jadi fikih secara makna bahasa artinya adalah al-fahmu, artinya paham. Dalam doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau memohon kepada Allah sebelum menghadapi Fir'aun, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkanlah, lepaskanlah ikatan dalam lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka yafqahu bimakna yafhamu, agar mereka memahami qawli, apa yang aku ucapkan. Sehingga Nabi Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa memberikan penjelasan dengan terang, memberi penjelasan dengan jelas, agar lawan bicaranya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya mereka bisa paham apa yang beliau sampaikan. Lalu fikih secara makna istilah setelah menjadi sebuah cabang ilmu khusus dipahami oleh para ulama dengan definisi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu berkaitan dengan hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah amal digali dari dalil-dalil yang rinci. Anda pasti kelewat, insyaallah, maka nyatetnya berhenti. Saya ulangi ya. Fikih adalah ilmu berkaitan dengan apa? Hukum syar'i, hukum syariat yang berhubungan dengan amal, berhubungan dengan amaliyah. Maka fikih tidak berhubungan dengan masalah akidah, tapi lebih berhubungan dengan masalah aktivitas fisik, amaliyah. Al-muqtasabah, yang hukum itu digali, disimpulkan, min adillatiha, dari dalil, at-tafsiliyah, yang sifatnya rinci. Dalil yang sifatnya tafsil, yang sifatnya spesifik. Sebab dalil itu ada yang global, ada yang spesifik. Dalil global misalnya perintah bertakwa, ittaqullah, wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Ini dalil global. Dalil spesifik berarti berkaitan dengan kegiatan tertentu seperti aqimus shalah, atuz zakah, kutiba alaikumus siyam.
Itu dalil yang sifatnya spesifik karena berkaitan dengan apa? Amalan tertentu. Dalam Al-Quran ada dalil global, ada dalil spesifik. Kalau Anda baca berkaitan dengan masalah bagi waris, itu dalil apa itu? Spesifik, karena berkaitan dengan masalah harta warisan. Kalau Anda baca misalnya berkaitan dengan aturan haid, yas'alunaka 'anil mahid, itu dalil apa? Spesifik, karena khusus tentang masalah haid dan seterusnya. Sehingga ketika orang membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan kasus tertentu, itu disebut dengan al-adillah at-tafsiliyah atau dalil yang spesifik. Di Quran juga ada banyak dalil yang sifatnya ijmali, dalil global. Semua perintah yang sifatnya umum, seperti perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk sholat, perintah untuk berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik, dan seterusnya. Ini namanya dalil ijmali, dalil global, sehingga mencakup banyak amalia. Nah, kalau dalil-dalil global seperti ini lebih menekankan kepada prinsip hidup. Maka untuk dalil global, semua ajaran Nabi sama. Tidak ada Nabi yang memerintahkan jangan berbuat baik, tidak ada. Tidak ada Nabi yang melarang orang jangan beribadah kepada Allah, tidak ada. Karena untuk dalil global sifatnya prinsip hidup, sehingga seluruh ajaran para nabi sama. Seperti berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, itu dalil yang lebih global. Baik. Lalu fikih sendiri setelah menjadi cabang ilmu dengan definisi yang tadi kita sebutkan, yang itu berkaitan dengan amaliyah. Para ulama menyebutkan ada 4 pembahasan pokok, 4 bahasan pokok dalam ilmu fikih. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih keluarga, yang keempat fiqhul qada wal jinayat. Baik, coba diulang, angkat tangan. Masya Allah, ibu-ibu yang hafal Mas. Baik, kita kasih hadiah kemana ini misalnya? Baik, karena yang jawab banyak nggak jadi ya. Fikih ibadah, muamalah, keluarga, fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Baik, bisa diulang insyaallah ya? Coba. Ibadah, muamalah, keluarga, fiqhul qada wal jinayah. Fikih ibadah ini berbicara tentang masalah hubungan hamba dengan Allah dalam ritual-ritual ibadah. Dimulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian ahkamul janaiz. Lalu masalah sumpah dan nazar, termasuk diantara adalah hukum terkait masalah sembelian. Ada kurban, ada akikah. Ini cakupan fikih ibadah. Nah, di bagian ini menyapu kajian fikih paling luas. Maka kalau Anda lihat buku-buku fikih yang paling banyak dibahas adalah bagian ini, fikih ibadah. Dan ikhtilafnya lebih banyak. Sehingga dalam fikih ibadah ada banyak sekali perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga kalau ada buku fikih perbandingan mazhab, pembahasan masalah ibadah itu jilidnya paling banyak. Yang kedua fikih muamalah. Fikih muamalah berarti fikih berkaitan dengan interaksi seorang hamba dengan sesama. Interaksi manusia dengan manusia. Fikih muamalah secara umum bisa dibagi menjadi 2. Ada fikih muamalah yang bersinggungan dengan harta, yang disebut dengan fikih muamalah maliyah. Harta itu apa bahasa Arabnya? Mal. Fikih muamalah maliyah, karena ini berkaitan dengan masalah harta. Kebalikannya adalah fikih muamalah non harta. Fikih muamalah
yang tidak ada hubungannya dengan harta. Sudah? Namanya apa, Pak? Bebas, Kak. Anda kasih nama fikih muamalah tanpa harta juga bisa ya. Baik, karena tidak ada nama khusus berkaitan dengan hal ini. Lalu untuk fikih muamalah maliyah sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Ada fikih muamalah muawadat. Fikih muamalah maliyah muawadat. Ini fikih muamalah maliyah yang berkaitan dengan transaksi komersil. Contohnya jual beli. Contoh yang lain transaksi komersil. Kok bingung? Yang biasanya Anda lakukan komersil. Utang piutang komersil nggak boleh ngambil untung di situ. Contoh yang lain selain jual beli. Sewa menyewa. Contoh yang lain. Akad kerjasama. Syirkah. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kalau jadi dokter itu apa namanya? Jual beli jasa. Masuk kategori ijarah ya. Baik. Dan turunannya. Yang ini paling banyak. Sengketanya paling banyak, gesekannya paling banyak, ributnya paling banyak. Makanya perhatian ulama dalam pembahasan fikih muamalah maliyah yang tabarruat ini lebih dominan dibandingkan yang satunya. Nah, yang satunya fikih muamalah maliyah tabarruat, fikih muamalah maliyah sosial. Contohnya apa, Pak? Hibah, sedekah, kemudian hadiah, wakaf, wasiat, dan seterusnya. Ini masuk dalam pembahasan fikih muamalah maliyah tabarruat, fikih muamalah maliyah sosial. Untuk jenis yang kedua ini tidak lebih banyak kajiannya dibandingkan yang pertama. Karena yang kedua ini sengketanya lebih sedikit dan mungkin hampir tidak ada sengketa karena lebih bersifat sosial. Maka kalau orang misalnya bermuamalah, lebih dominan mana yang Anda lakukan? Yang komersil atau sosial? Yang komersil atau sosial? Komersil, berarti gesekannya lebih banyak ya. Karena gesekannya lebih banyak sehingga aturan di bagian komersil ini lebih dominan. Karena itulah pembahasan berkaitan dengan fikih muamalah komersil dibagi menjadi dua. Pertama, pembahasan berkaitan dengan masalah batasan halal haram. Mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, berkaitan dengan adab yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ketika dia bertransaksi muamalah komersil. Sebab di bagian ini banyak orang yang gagal, makanya dikasih perhatian khusus. Sehingga ada beberapa tema yang khusus membahas fikih muamalah komersil. Baik, alhamdulillah dari semua tema fikih muamalah tadi, sebagian besar saya berusaha sudah menyediakan bukunya. Untuk fikih muamalah komersil paling dasar, saya punya buku judulnya Fikih Jual Beli, pengantar fikih jual beli dan harta haram. Yang kedua, berkaitan dengan masalah akad kerjasama. Ada buku saya judulnya pengantar permodalan dalam Islam. Yang ketiga, berkaitan dengan akad ijarah, jual beli jasa. Kami ada buku judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Yang keempat, berkaitan dengan masalah adab dan bagaimana seseorang menghiasi aktivitas bisnisnya dengan akhlak yang baik. Kami ada buku judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Kemudian ada kajian berkaitan dengan aktivitas di pasar. Kita ada buku judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Nah, itu beberapa kajian masalah muamalah yang kami sediakan bukunya. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi bagi kaum muslimin secara umum berkaitan dengan fikih muamalah. Dan ada beberapa transaksi haram yang kita khususkan. Contohnya buku Ada Apa Dengan Riba, itu fokus membahas masalah transaksi haram.
Dan yang kontemporer berkaitan dengan transaksi online, saya ada buku Halal Haram Bisnis Online. Mungkin sebagian di antara jamaah ada yang sudah punya buku-buku itu. Nah, bagi mereka yang belajar secara urut, ya, insya Allah dia bisa punya gambaran umum tentang bagaimanakah cara bertransaksi bermuamalah yang benar. Baik, sekarang kita akan fokus berkaitan dengan kode etik pengusaha muslim. Karena kita lebih bahas masalah apa tadi? Adab dan akhlak dalam bermuamalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk ke ruangan kode etik pengusaha muslim, Anda sudah tidak lagi bahas masalah halal haram. Karena ini lebih dari sebatas halal haram. Sehingga pembahasan tentang kode etik itu lebih dari sebatas halal, halal plus. Sebab kita diajari untuk menghiasi aktivitas muamalah dengan akhlak. Kalau halal haram kan penjelasan garis mana titik halal, mana titik haram. Sehingga batasan halal haram di sini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim yang mereka ingin bermuamalah. Makanya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan inspeksi di pasar dan mensyaratkan yang boleh dagang hanya yang gimana, Pak? Yang paham fikih halal haram. Sehingga beliau datang ke pasar, para pedagangnya ditanya satu-satu. Yang nggak bisa jawab disuruh apa? Keluar dari pasar, diusir. Umar bin Khattab membawa dirrah. Dirrah itu tongkat kecil ya, yang sering dibawa sama jenderal-jenderal. Lalu diusir sama Umar. Beliau ngasih peringatan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Enggak boleh transaksi di pasar kami ini kecuali yang paham fikihnya. Kalau enggak dia akan melakukan jual beli riba, baik sadar maupun tidak sadar. Enggak boleh, suruh keluar. Masya Allah, andai kan Umar masih hidup di zaman sekarang, kira-kira Tanah Abang gimana? Hah? Sepi? Bubar, bukan sepi ya. Gak ada yang memenuhi syarat. Cuman standar edukasi dan regulasi negara kayak gini hampir hilang. Sehingga jarang kita jumpai misalnya peran negara memberikan edukasi bagi para pedagang untuk kemudian mengenal batasan hukum, mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya transaksi riba menyebar di mana-mana. Praktek muamalah yang haram menyebar di mana-mana. Karena pelaku pasarnya orang yang nggak ngerti tentang batasan halal haram. Nah, kalau kita sudah bicara kode etik, lebih dari sebatas bicara halal haram. Baik. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau cari harta, carilah harta yang bermartabat. Sebab harta halal itu bertingkat. Ada harta halal tingkatan bawah, ada harta halal tingkatan bermartabat. Makin bermartabat, makin mulia status harta. Sampai Rasulullah SAW pernah memuji harta yang dimiliki oleh seorang sahabat. Hartanya dipuji, orangnya dipuji. Sahabat itu adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah memujinya dengan mengatakan, Ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Hartanya saleh, yang bawa saleh. Kira-kira gimana itu, Pak? Luar biasa. Hartanya disebut oleh Nabi SAW malus saleh, harta yang saleh. Orangnya disebut oleh Nabi SAW rajulis saleh. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dibawa oleh orang yang saleh. Pada posisi ketika seseorang itu hartanya saleh, maka dia akan menyalurkan harta itu untuk kebaikan. Harta itu akan barokah, mendukung aktivitas sehari-harinya untuk kebaikan dan seterusnya. Karena hartanya adalah harta yang saleh. Tapi kalau hartanya sudah nggak baik, dipakai amal nggak diterima, digunakan sedekah nggak ada nilainya, saat nerima isinya dosa, dan ketika menyimpan dia ketakutan dan seterusnya. Makanya Anda bisa lihat ya, ada orang yang punya harta
namun oleh Allah Subhanahu wa taala dia dihalangi untuk menikmatinya. Kenapa, Pak? Orangnya ketakutan untuk menikmatinya. Sehingga hartanya ada di Indonesia, orangnya lari ke luar negeri. Ya. Mau balik ke dalam, mau masuk lagi ketakutan. Dia tidak bisa menikmati hartanya. Ada orang yang misalnya dia punya harta, tapi dia simpen hartanya di bunker. Mau dikeluarin, takut. Dia punya duit banyak, tapi yang cash disimpan. Dia nggak berani duitnya ada di rekening. Harta haram, nerimanya ketakutan, nyimpennya ketakutan, memakainya ketakutan, dan ketika nanti di akhirat yang bersangkutan diapain? Berpeluang untuk diazab jika tidak diampuni oleh Allah. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan sebuah pesan. Anda boleh tulis pesan ini. Ketika beliau ditanya tentang karakter dunia, kata Ali, awwaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azabun. Awwaluhu ana, dunia itu awalnya melelahkan. Nyari dunia itu capek. Untuk sampai bisa jadi dokter spesialis itu butuh berapa lama? 4 tahun? 8 tahun. 8 tahun. Di sini dokter banyak ya? Banyak. Baik. Jadi kira-kira sekolah 8 tahun tuh capek atau tidak? Capek ya? Masya Allah. Tapi peminatnya banyak gak? Sudah ya. Begitu sudah jadi dokter spesialis. Maksudnya gini tuh. Oh, duitnya kenceng, Masya Allah. Jadi sudah capek belajar, duitnya kenceng. Kalau duit besar seperti itu, lalu dipakai belajar 8 tahun, jadi ulama kibar itu. Masya Allah, belajar 8 tahun dengan modal besar ya. Itu kira-kira kalau orang belajar agama jadi apa, Pak? Jadi syekh itu, jadi ulama kibar. Bisa berfatwa dengan aneka cabang ilmu, jika belajarnya seperti seriusnya belajar dokter spesialis. Jadi waktu ngambil spesialis tuh nggak tidur berapa lama? Tidurnya berapa lama, Pak? Oh sama, 4 jam atau 5 jam? 5 jam, 6 jam. Mengurangi waktu tidur untuk belajar. Baik. Yang pedagang, Masya Allah ya. Ketika dia mulai berbisnis, capek nggak, Pak? Capek, kepikiran A, kepikiran B, belum lagi nanti berhadapan dengan pajak. Masya Allah. Dia pusing mikir ini, capek. Awaluhu anak, kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu karakternya ketika nyari capek dia. Siapapun yang nyari dunia itu capek. Kontraktor capek. Orang nyari dunia apapun, dia pasti akan berhadapan dengan kelelahan. Wa akhiruhu fana, tapi ujungnya fana, habis, rusak, binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Wa akhiruhu fana. Akhir dari dunia ini kebinasaan. Ada 2 kemungkinan. Antara dunianya, hartanya yang binasa sebelum orangnya, atau orangnya binasa sebelum dunianya. Sehingga bisa jadi yang punya mati dulu sebelum hartanya hilang. Hartanya masih ada, tapi yang punya mati duluan. Atau yang kedua gimana? Orangnya atau hartanya hilang duluan sebelum orangnya mati. Yang jelas pasti mereka akan berpisah. Makanya Nabi SAW pernah diberi pesan oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariku. Wahai Muhammad, kau boleh hidup sesukamu, tapi kau pasti akan mati. Wahai Muhammad, cintai apapun yang kau inginkan, senang harta, senang ini, tapi yang jelas kau pasti akan berpisah dengannya. Sehingga apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai, yang kita perjuangkan di alam ini, pasti gimana, Pak? Wa akhiruhu fana, ujungnya adalah fana, ujungnya adalah kebinasaan.
Bisa kita yang mati duluan atau harta itu yang hilang duluan sebelum kita. Baik, fi halali hisabun, yang halal dihisab, wa fi haramihi azab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Tapi orang senang seperti ini, sehingga bermain di area kayak gini seneng gak Pak? Bermain di area dunia kayak gini menyenangkan gak? Buktinya rebutan Pak. Jadi jangan bilang gak seneng. Buktinya apa? Rebutan. Yang satu nyikut sebelahnya, yang ini nendang ke sebelah depannya, yang ini nyepak. Kalau nyepak itu ke belakang namanya. Sehingga satu sama lain kadang saling berantem, bergesekan hanya untuk rebutan dunia. Alhamdulillah, mungkin Anda yang sekarang berada di masjid ini tidak punya selera dengan yang namanya kekuasaan. Sehingga misalnya Bapak mau kita calonkan untuk jadi misalnya calon legislatif, anggota legislatif. Saya nggak berminat. Itu banyak ya, banyak. Kalau dalam urusan politik mungkin ada sebagian orang yang nggak berminat. Saya nggak berminat dengan urusan politik. Tapi kalau dalam urusan harta nggak ada yang tidak berminat. Kalau masalah jadi pemimpin, ada banyak orang kaya Pak, ditawari jadi pemimpin dia nggak mau. Bapak kalau jadi bupati, males saya mending urusan bisnis. Jadi urusan untuk politik mungkin ada orang yang tidak berminat. Tapi urusan harta, tidak ada yang tidak berminat. Semua senang harta. Demikianlah kondisi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hubbus syahwat. Manusia menyukai syahwat, salah satunya adalah wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Aneka perhiasan dan simpanan baik emas maupun perak dan harta yang dimiliki oleh hamba. Baik. Namun kita punya satu rambu bahwa kalau mau nyari harta, carilah yang bermartabat. Bermartabat itu gimana Pak? Halal plus. Tidak hanya sebatas yang halal, tapi bagaimana halal itu sekaligus bermartabat. Nah, kalau sudah bicara masalah harta bermartabat, sudah nggak lagi ada kaitannya dengan halal haram, karena ini sudah jauh di atas yang sifatnya halal. Baik, gimana caranya untuk bisa mendapatkan harta bermartabat? Yang pertama, orang yang mencari harta, seorang pengusaha muslim atau seorang karyawan muslim, ketika mencari harta, dia berusaha menghindari sengketa. Dia berusaha menghindari sengketa. Meskipun bisa jadi dia berada di posisi yang benar. Udahlah, dari ngapain diperebutkan, daripada nanti juga babak belur, menang kalah kita tidak tahu, saya lepas saja, silakan kau ambil. Dia akan berusaha menghindari sengketa. Nabi SAW pernah memberikan janji yang sangat indah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga, bukan di tengah Jakarta. Di tengah surga. Rumah di tengah Jakarta berapa per meter? Ya? 60 juta? 20 juta? 40 juta? 40 juta per meter? Kok mahal Jogja ya? 80. Mungkin yang lebih realistis 80 ya. Jadi Nabi SAW ngasih jaminan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia berada di pihak yang benar. Jadi kira-kira orang kalau kayak gini Pak, punya prinsip seperti ini, tega gak memperebutkan harta dengan orang lain? Dan sudahlah, saya lepaskan ini, Anda kalau mau ngambil silahkan, saya yang nyaman-nyaman saja. Karena beliau berprinsip meninggalkan sengketa, meninggalkan perdebatan, walaupun bisa jadi beliau berada di pihak yang benar. Baik. Karena itu Nabi SAW melarang keras praktek muamalah
yang bisa memicu terjadinya sengketa. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu menjual barang yang sedang dijual sama orang lain. Jadi misalnya kalau A sama B lagi tawar-menawar, A penjual, B pembeli, sedang nawar ya. Tiba-tiba datang mukidi. Nah, tanya, B nawar berapa? 500. Oh, ini barang bagus kayak gini kok. Saya berani 700. Nah, si mukidi ini berusaha untuk menipu B, biar nanti B mau menaikkan tawarannya. Kehadiran mukidi, nah transaksi seperti ini disebut dengan jual beli najash. Mukidi ini disebut najish, pelaku najash. Dan Nabi SAW melarang wala tanajashu, janganlah kalian sering melakukan transaksi najash. Atau menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain. Berapa? Dia tadi bilang harganya 1 juta. Saya punya barang yang sama 800. Harganya lebih murah. Sama seperti ini. Nah, sehingga dia mepet ke konsumen untuk mengambil konsumen orang lain. Pengusaha muslim yang sejati, orang baik ketika dia mencari harta yang sejati, tidak akan melakukan seperti itu. Ngerebut pasien orang, ada nggak kasus kayak gitu? Hah? Banyak. Masa ada ngerebutan pasien? Ada? Oh ada, Masya Allah. Operasi ya. Sehingga yang seharusnya ini ditangani oleh dokter penyakit dalam, tapi dioperasi oleh dokter spesialis kandungan. Enggak nyambung Pak ya? Oh enggak. Baik. Nah seperti itu mungkin saja terjadi. Sudahlah Pak, dilepas saja. Ngapain harus sampai sikut-sikutan, sampai gesekan, sehingga tegang dalam suasana kerja. Satu tenaga medis dengan tenaga medis yang lain jadi nggak akur. Ini jatahnya bidan, diambil dokter misalnya ya. Ini jatahnya dokter, diambil bidan. Akhirnya dokter sama bidan nggak akur. Ada kayak gitu Pak? Wah ada Pak. Masya Allah. Sehingga dia rebutan untuk melayani bukan karena rebutan kegiatan sosial, tapi lebih kepada rebutan cuan. Pengusaha muslim, dokter muslim, seorang karyawan muslim tidak seperti itu. Baik, yang kedua, seorang pengusaha muslim yang ingin mendapatkan harta bermartabat, dia selalu menghiasi aktivitas muamalahnya dengan sifat gampangan, mempermudah, melayani dengan baik, gampangan, bukan tipe orang yang kaku, kasar, keras, dan seterusnya. Maka saat dia bertransaksi dengan orang lain, sifat yang muncul adalah sifat rahmat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih utang. Sehingga dia bukan tipe orang yang kaku, dia tipe orang yang gampangan. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, rahimallah, dirahmati oleh Allah. Sehingga saat dia bertransaksi, dia gampangan. Dia tidak membuat rumit, tidak membuat sulit. Bapak kalau mau seperti ini, syaratnya harus ini. Wah, ini syaratnya kok nggak mungkin saya wujudkan. Iya Pak, kalau bisa dibuat rumit, ngapain dibuat gampang Pak? Subhanallah, apa-apaan. Kadang mohon maaf, ada sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan, tapi kadang sengaja dipakai seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat repot. Ya, boleh disebutkan nggak Pak? Oh, jangan, nanti tidak berbahaya ya. Baik. Karena kita tahu terkadang ada prinsip birokrasi baik swasta maupun negara, jika bisa dibuat rumit, ngapain dibuat? Mudah. Akhirnya masyarakat harus melakukan sesuatu yang lebih yang seharusnya tidak perlu dia lakukan. Karena syarat itu sebenarnya juga tidak dibutuhkan, cuman ada lampiran kayak gini, terus manfaatnya apa lampiran ini? Ya biar jadi apa ya?
bagian birokrasi. Nanti kalau sulit bisa dibantu nggak Pak? Nah, oh ya, tolong saya dibantu. Dibantu Pak. Dibantu dalam tanda kutip, minta bayaran. Ujung-ujungnya bisa dibantu atau tidak. Dibuat rumit dulu untuk dijadikan peluang memeras orang. Itu bahasa lainnya. Jadi kalau seperti ini adalah kesengajaan, yang bersangkutan nanti berat dituntut di yaumil qiyamah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah doa buruk. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihim. Ya Allah, siapapun yang ngurusi kegiatan umatku, siapapun yang ngurusi kegiatan umatku, maksudnya dia jadi ulil amri dalam bidang apapun, dalam layanan masyarakat. Fashaqqa alaihim, kemudian dia membuat sulit mereka. Fashkuk alaihim, buat hidupnya repot. Ini doa Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan orang yang suka membuat sulit orang lain, hidupnya akan dibuat sulit. Tapi mungkin orang itu nggak paham, orang itu nggak sadar. Dan ancaman itu ancaman dunia, belum lagi nanti ancaman di akhirat. Buat hidupnya sulit, fashkuk alaihim, buat hidupnya sulit. Sehingga mungkin dia sendiri akan mengalami kesulitan hidup. Mungkin tidak sekarang, tapi setelah ini akan ada waktunya. Makanya mereka yang sedang berurusan dengan urusan orang lain, tolong diwaspadai, jangan suka merepotkan, jangan suka menyulitkan. Ada orang misalnya ngurusi administrasi tertentu, kurang ini Pak, balik, setor lagi. Mungkin kurang ini Pak, balik lagi, setor lagi. Jadi satu-satu. Kenapa gak jadi satu? Dulu kan kayak gitu ya. Saya pernah itu, yang seperti itu. Sampai walaupun kejadian ini mungkin sudah 15 tahun yang lalu, tapi sakit hatinya sampai sekarang belum hilang ya Pak. Itu saya ngurus surat pindah itu. Pihak kelurahan minta saya coba diurus sendiri. Dan perjalanan dari rumah ke kantor Dukcapil ya, itu butuh waktu setengah jam. Kurang ini saya balik, tak lengkapi, saya setorkan lagi. Kurang ini balik lagi, saya lengkapi. Itu sampai 3 atau 4 kali. Akhirnya saya stres, dah tak kasihkan orang, tolong urusi. Karena dia punya prinsip tadi, kalau bisa merepotkan orang, ngapain dibuat mudah. Itu sampai sakit hatinya sampai sekarang tuh belum hilang. Ini gimana memaafkan orang itu, yang mungkin korbannya tidak cuma saya, tapi juga banyak orang. Dia tidak melayani, tapi dia ngerepoti. Ya alhamdulillah mungkin belakangan ya, setelah ganti generasi, yang ngurusi kayak gitu lebih muda-muda, sudah mulai lebih manusiawi. Sehingga ditunjukkan, Bapak itu kurang ini catatannya. Dikasih satu catatan kecil, 1, 2, 3, 4, 5 dah, silahkan nanti Bapak lengkapi. Nah, walaupun di beberapa kekurangan itu juga terkadang ada syarat administrasi yang kurang begitu penting. Baik, ini bukan mengkritik pemerintah ya, tapi ini meluruskan kesalahan mereka. Dan sah-sah saja kita jika saling tanasuh menasihati agar semuanya selamat dunia akhirat. Baik, hal yang sama juga di dunia kerja yang lain. Kalau sekiranya Anda tidak harus merepoti orang lain, tidak perlu merepotkan orang lain. Selanjutnya, mereka yang ingin mendapatkan harta yang bermartabat, dia memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Dia memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Nabi SAW pernah mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa mencintai, bersikap baik kepada orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Hadis ini sangat sederhana. Bapak Ibu sudah sering dengar ya? Sudah sering dengar? Masya Allah, sudah ngantuk. Alhamdulillah. Tapi secara praktek luar biasa Pak. Coba Bapak buat keseimbangan akhlak ya.
Misalnya akhlak buruk dulu kita sebutkan. Akhlak buruk contohnya apa? Menipu, bohong, terus membodohi, apalagi kasar, keras, memaksa, dan seterusnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kamu tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau kamu tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau kamu tidak mau dipaksa, jangan maksa orang. Kalau kamu tidak mau disikapi kasar, jangan bersikap kasar sama orang. Kalau kamu tidak mau disikapi tidak sopan, jangan bersikap tidak sopan sama orang. Jadi kembalikan kepada dirimu sendiri. Ketika kau bersikap jahat sama orang, mau nggak kau disikapi yang sama? Tidak mau, Pak. Ya sudah, jangan bersikap ke orang lain dengan cara yang sama. Sehingga kadang ada orang yang merasa posisinya aman. Ini nggak bakalan bisa balas ke saya. Iya, memang nggak bisa balas ketika di dunia, tapi nggak ada jaminan di akhirat. Maka dia tekan orang itu, dia kasar sama orang itu, dia keras sama orang itu. Orang ini hanya bisa diem. Dia nggak bisa balas. Mau balas pakai apa? Mungkin kalah dari sisi status sosial, kalah dari sisi posisi. Yang satu pasien, satu dokter, misalnya. Pasien nggak bisa balas ke dokter. Misalnya pasiennya dibentak-bentak, pasiennya disikapi kasar. Mau bentak dokter kan nggak bisa, Pak. Mau kasar sama dokter kan nggak bisa. Mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah lihat ya, ada pasien yang sampai nangis karena dibentak dokter. Ya, waktu itu saya sedang jenguk orang sakit di beberapa ranjang, beberapa bed. Nah, bed sebelah itu, wah, Masya Allah, kasihan dia. Dibentak-bentak sama dokternya. Setelah itu pergi dokternya. Nah, terus habis itu orangnya nangis. Kita tenangkan sebentar. Baik, saya berpikir ini orang gak bakalan bisa balas di dunia, karena dia pasien kelas 3. Kalau kelas 1 mungkin ya, komplain. Orang kampung yang mungkin hanya punya modal dikit ketika berobat, tapi disikapi kasar seperti itu. Saya yakin yang bersikap kasar tadi disikapi yang sama dia gak mau. Maka Islam mengajarkan, kalau kau tidak mau disikapi jelek, maka jangan bersikap jelek sama orang dengan semua akhlak buruk. Sekarang kita beralih ke akhlak yang baik. Jujur, amanah, ramah, apalagi baik hati, sopan, senyum, dan seterusnya. Kalau kau pengen disikapi jujur, bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kau pengen disikapi ramah, bersikaplah ramah. Kalau kau mau disikapi sopan, bersikaplah sopan. Kadang ada orang pengen disikapi sopan, tapi dia nggak mau sopan sama orang. Dia pengen diberi senyum, tapi dia nggak mau ngasih senyum. Ada nggak pekerjaan yang disetting selalu anti senyum? Oh, Pak. Ada, Pak? Hah? Ada, Pak? Debt collector. Nah, itu sedang nagih utang. Enggak, dia kerjaan layanan tapi anti senyum. Pelakunya kalau Anda perhatikan, ini orang hampir nggak pernah senyum. Wajahnya muka kereng, muka yang selalu menakutkan, nggak mau ramah sama orang, selalu tegang. Nah, sedang nyari nih. Iya, Masya Allah. Kalau Anda masuk imigrasi gimana itu? Ini memang disetting atau tidak tahu kita? Sampai kadang mau minta, Pak senyum dong Pak. Apakah memang disetting kayak gitu? Kalau memang disetting kayak gitu, ini pekerjaan salah muka ini, Pak. Apa salahnya orang ini kok sampai harus disikapi seperti itu? Ya tidak hanya di tempat kita, ya mungkin di tempat yang saya itu pernah lihat ada paspor yang dibanting. Paspor dia dilayani terus paspornya dibanting. Nah, ini ngapain paspornya dibanting? Salah apa dia? Kalau keluar masuk diizinkan ya selesai kan gitu ya. Kalau memang tidak diizinkan nggak usah diizinkan. Ya ini salah satunya. Petugas yang lain juga mungkin ada di tempat yang lain. Makanya nggak ada ruginya orang itu senyum sama orang. Coba Pak lihat sebelahnya, senyum Pak. Apa nilai senyum Anda kepada orang?
sedekah. Anda senyum sama orang berpahala. Berapa modalnya senyum? Hah? Baik, masnya ya, insyaallah. Senyum sama sebelahnya, mas. Anda senyum, gigi Anda bukan aurat. Cuman kan kadang orang merasa harga diri saya, Masya Allah. Justru Anda akan semakin bernilai ketika Anda menampakkan senyuman Anda kepada orang lain. Cuman ada sebagian orang yang kadang anti senyum. Kalau dokter senyum gak? Kayaknya jarang. Pakai masker. Jadi gak bisa. Sehingga ada yang modelnya kaku, gak enak diajak ngobrol, kurang ramah. Itu apa untungnya? Padahal kalau dia bisa lebih ramah, suasananya nyaman. Nyaman bagi dia dan nyaman bagi yang lain. Makanya kalau Anda mempertimbangkan mana yang lebih bahagia, mana yang lebih bahagia, orang yang memarahi atau orang yang dimarahi? Nah, orang yang mana yang lebih bisa cepat bahagia, orang yang memarahi atau dimarahi? Nah, yang mana Pak? Dimarahi. Dimarahi. Jadi Bapak ya, antara memarahi istri sama dimarahi istri lebih bahagia mana? Hah? Dimarahi. Ya. Ternyata orang yang memarahi itu lebih susah bahagia. Jadi apa? Leremnya emosi, lerem itu bahasa Indonesianya. Redanya emosi itu lebih lama, Pak. Orang yang memarahi, meredanya emosi itu lebih lama dibandingkan yang dimarahi. Ketika dimarahi memang emosi. Ya. Maka ibu-ibu tolong jangan ya. Ibu-ibu sebagai istri lebih senang dimarahi atau memarahi? Hah? Lebih senang dimarahi atau memarahi? Oh, memarahi. Ya, itu normal ya. Ternyata orang yang memarahi itu emosinya lebih susah hilang daripada dimarahi. Sehingga yang dimarahi mungkin dia emosi, mungkin dia sedih, tapi lebih cepat hilang. Yang memarahi lebih lama hilangnya. Anda bisa buktikan itu. Antara yang mendolimi dengan yang didolimi, bisa jadi yang mendolimi lebih lama hilangnya emosi daripada yang didolimi. Sebab ketenangan batin ada di tangan Allah Ta'ala. Dan gak semua orang ketika merasa di atas, merasa kuasa, dia lebih bisa mengkondisikan emosinya. Baik. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Awalnya tegang, begitu sudah masuk pesawat dilayani dengan senyuman. Masya Allah. Karena ada pekerjaan yang disetting ramah, hospitality, disetting ramah ya Pak ya? Ya, karyawan hotel Pak, disetting ramah nggak Pak? Ya, saya itu sampai sempat heran sama karyawan hotel. Jadi ketemu karyawan hotel di luar hotel dengan di dalam hotel, jauh sekali bedanya. Saya pernah ngisi pengajian untuk karyawan hotel. Itu orangnya celelean, gak serius, gak fokus. Ketika ditanya merengut. Saya sampai agak sedikit memarahi dia juga. Kamu kalau melayani tamu bisa senyum, bisa ramah. Tapi begitu menerima kajian, guyon, celelean, gak fokus, tidak menghargai materi. Karena dia masih muda ya, masih anak-anak mungkin lulusan SMA. Itulah contoh dia kerja di setting, tapi tidak jadi karakter. Jadi begitu di luar berubah, beda lagi. Kalau di luar lo gue. Kalau di dalam saya budak kamu. Subhanallah. Nah, kalau seperti ini kita pelajari, lama-lama akan bisa jadi karakter. Baik, pramugari di dalam pesawat dengan di bandara, wajahnya sama atau beda? Hah? Sama atau beda Pak? Beda Pak, jauh Pak. Di dalam pesawat, Masya Allah, ketika ada penumpang yang bermasalah, dia tetap sopan.
Begitu di bandara nggak noleh. Paham maksudnya? Baik. Ini kok satu-satu dipetani gimana? Ya, enggak, kita cuma ngasih contoh saja ya. Sehingga memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain antara disetting dengan karakter itu beda jauh. Kalau sudah jadi karakter dimanapun dia nyaman. Kalau disetting hanya di tempat tertentu dia bisa seperti itu. Begitu keluar dari situ beda lagi. Baik, yang terakhir. Seorang pengusaha muslim, mereka tidak terlalu bernafsu dengan dunia, sehingga dia tidak akan melakukan trik atau aneka cari-cari peluang yang justru itu akan mengotori kehalalan dari aktivitas bisnisnya. Contohnya Nabi SAW melarang bersumpah ketika dagang. Saat orang berjualan, demi Allah, ini isinya seperti ini bagus ini, dan seterusnya. Itu dilarang. Nabi SAW pernah mengatakan, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu mungkin bisa melariskan dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Jadi kira-kira gimana Pak itu Pak? Kalau dalam dunia profesi, ada orang yang melayani 2 klien yang sama, akhirnya terjadi benturan kepentingan. Contoh, seorang dokter melayani pasien, di saat yang sama dia dapat pesanan dari pabrik obat. Nah, jadi kira-kira mana yang dimenangkan, pasiennya atau pabrik obatnya? Dokter melayani pasien ya, tapi di saat yang sama dia dapat pesanan dari pabrik obat. Pertanyaannya, kira-kira ini kan benturan kepentingan ya, benturan kepentingan. Sehingga ada yang melayani pabrik obat. Akhirnya pasien ini dikasih resep obat yang tidak dibutuhkan sama pasiennya. Dokter ngasih resep yang lebih mahal atau kurang dibutuhkan obat itu, sehingga pasien harus keluar duit banyak demi mengejar janji dari pabrik obat. Bapak kalau bisa target sekian, nanti kami kasih layanan ini. Dan, nah, sehingga dia lebih berpihak kepada pabrik obat. Pasiennya tidak ngerti Pak. Ngertinya, Pak, kami kalau resep kayak gini, Bapak nanti silahkan cari di apotek ini. Kalau selain apotek ini tidak bisa Pak, harus di apotek ini. Nah, loh kenapa ke apotek itu? Ya, itu mantu saya yang punya. Baik. Hal yang sama juga bisa jadi ada dokter yang lebih berpihak kepada pasien. Maka dia ketika meresepkan obat sesuai dengan yang dibutuhkan, dan dia pilihkan yang terbaik. Terbaik dari sisi kualitas, terbaik dari sisi harga. Nah, seperti ini Anda diberi amanah. Anda diberi amanah. Pasien itu memberikan amanah kepada dokter. Silahkan Pak dokter, ini fisik saya, badan saya, tolong Anda periksa, kasih obat. Anda obati. Kalau kemudian dokter menyalahgunakan amanah itu, dia lebih berpihak kepada bisa rumah sakitnya, bisa pabrik obatnya, bisa klinik. Tolong nanti kamu ke klinik ini, rongsen dulu, cek ini dulu, cek ini dulu. Padahal mungkin data itu tidak dibutuhkan. Suruh rongsen dulu, padahal hasil rongsen juga nggak dibutuhkan. Ada disuruh cek ini, padahal tidak dibutuhkan. Nah, ketika tidak dibutuhkan, dia diminta ke sana. Ada bagi cuan enggak? Ada. Ternyata ada kerjasama. Nah, seperti itu yang tadi ya disebutkan. Model trik-trik seperti ini nggak usahlah dilakukan. Dia mengejar sebuah tambahan yang sejatinya tidak dia butuhkan. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya saya masih punya banyak cerita tentang, karena saya banyak mendengar ya. Jadi pelanggaran di dunia perusahaan, pelanggaran di dunia karyawan, pelanggaran di dunia kedokteran, pelanggaran teman-teman kami yang cukup banyak cerita ketika kita bahas masalah muamalah. Secuil tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah hidayah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik untuk ilmu dan nasihat yang diberikan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz yang masuk Ustaz. Kita review dulu Ustaz ya. Izin, pastinya ini ada pertanyaan yang sesuai dengan tema. Ustaz, izin bertanya, saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan servis Ustaz, di mana dalam transaksi jual beli ada transaksi yang mengharuskan customer itu membayar DP sebagai tanda jadi untuk pembelian part yang akan dipasang Ustaz. Namun untuk part tersebut belum kami miliki Ustaz, melainkan membeli dulu ke supplier. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Baik. Tapi ini bentuknya jasa servis ya. Yang kadang ada pergantian spare part dan seterusnya. Wallahu a'lam, kalau transaksinya jasa, insya Allah tidak masalah. Jadi beda antara jual beli biasa dengan transaksi jasa. Transaksi jasa itu pembayaran boleh di depan, boleh di tengah, boleh di ujung, bahkan boleh setelah jasa diberikan. Anda misalnya mau ikut umroh sebuah travel. Kapan pembayaran dilakukan? Bulan pertama DP sekian persen, bulan kedua DP sekian persen. Tidak ada ceritanya orang bayar umroh saat tawaf. Nah, sekarang jasa umroh sudah saya dapatkan, Pak Ustadz atau pihak travel, baik kami transfer sekarang. Begitu dia mendekati Hajar Aswad, sebelum Bismillah ya Allahu Akbar, langsung QRIS dulu. Dilunasi dulu, baru kemudian tawaf. Adakah seperti itu? Tidak mungkin. Sehingga kapan layanan jasa itu dibayar? Bisa sebelum, ada juga travel yang menyediakan nanti boleh dibayar setelah pulang umroh. Sah-sah saja, karena dalam layanan jasa pembayaran itu lebih longgar. Nah mungkin kalau seperti tadi yang Anda ceritakan, DP-nya itu bisa dipakai untuk pembayaran layanan jasa, walaupun nanti uang itu dipakai untuk pengadaan barang. Insya Allah itu lebih ringan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ustaz izin bertanya lagi Ustaz. Ana seorang pedagang. Ana pernah meminjam uang dari masjid nih Ustaz, untuk Ana pakai buat kembalian saat dagang. Nanti setelah dagang berlangsung, nanti setelah dagangnya selesai itu Ana langsung kembalikan. Apakah ini diperbolehkan nih Ustaz? Meminjam uang dari masjid untuk bayar kembalian Ustaz. Uang receh. Ya. Itu kalau kotak infak di masjid merah semua nggak bisa itu. Makanya orang nyari uang receh di mana? Di masjid. Berarti ini yang salah jamaahnya atau? Karena yang masuk masjid uangnya kecil-kecil. Baik. Apakah diperbolehkan seperti itu? Mungkin sebagai solusi, karena ini kan amanah ya. Sehingga uang masjid tidak boleh diutangkan ke orang lain, sebab itu dana untuk kegiatan operasional, bukan untuk diutangkan. Sehingga sebagai solusi, pedagang ini punya nggak uang gede? Ada Pak, 50.000, baik tukarkan dengan uang kecil, sehingga transaksinya langsung dipertukarkan, bukan pinjam uang masjid untuk dipakai kembalian. Maka lebih amannya Anda pertukarkan, sehingga tidak mengurangi kotak infak masjid. Tidak Anda ambil untuk utang, tapi Anda ambil untuk dipertukarkan. Itu insya Allah sebagai solusi yang lebih aman. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, sedikit rumit nih Ustaz, pertanyaannya Ustaz ya. Karena perbedaan dan persamaan nih Ustaz, yang mendasar antara akhlak, moral, dan etika dalam perspektif dan pandangan Islam nih Ustaz. Jadi perbedaan dan persamaan yang mendasar antara akhlak, moral, dan etika. Kalau itu cari BI lebih cepat. Karena kalau masalah definisi ya, itu kan berkaitan dengan seperti apa pemahaman orang tentang istilah itu. Bisa merujuk ke KBBI atau bisa merujuk ke apa ya? Mungkin ChatGPT malah bisa ngasih jawaban itu. Karena secara syar'i tidak ada definisi itu. Apa definisi moral? Apa definisi etika? Kata moral dan etika tidak ada dalam bahasa Arab. Adanya akhlak.
Dan Nabi SAW menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Misalnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan orang yang terbaik adalah ahsanukum akhlaqa, orang yang akhlaknya paling terpuji. Apakah itu diterjemahkan sebagai moral, diterjemahkan sebagai etika dalam bahasa kita? Orang Indonesia mungkin lebih paham. Yang pandai bahasa Indonesia lebih paham. Sehingga Anda tanya tentang perbedaan itu, saya kira mungkin lebih cocok kalau itu dirujuk pada buku-buku bahasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz ya. Ustaz izin bertanya nih Ustaz. Pekerjaan saya sini sebagai OB, office boy di salah satu kantor lembaga keuangan syariah. Saya di kantor mempunyai list pekerjaan yang apa-apa saja yang harus dikerjakan setiap hari. Kurang lebih ada 60 list pekerjaan nih Ustaz. Tas listnya 60 pekerjaan. yang saya harus kerjakan. Listnya ya. Ya centang kan kalau dia sudah kerjakan centang 60 itu sehari cukup ya. Serunya nih Ustaz, dalam sehari saya bisa mengerjakan pekerjaan 60 list tersebut dengan kurang lebih waktu 2 jam saja Ustaz. Sisanya agak nyantai nih Ustaz, sampai pulang kerja. Karena di akad awal jam kerja saya itu 9 jam. Apakah yang seperti ini saya diperbolehkan nih Ustaz? Karena khawatir gaji saya tidak berkah. Jadi 9 jam waktu kerja, kepake 2 jam, 7 jam untuk hafalan Quran. Masya Allah. Cocok nggak kira-kira? Baik. Jadi ini saya bahas di buku fikih ASN ya. Kalau ada kondisi tidak ada kerjaan di kantor atau tidak ada kerjaan di tempat kerja, tidak ada aktivitas di tempat kerja, apakah gajinya halal? Jawabannya halal. Yang penting dia siaga kerja. Dan saat dia sudah berada di kantor, dia tidak meninggalkan tempat kerja, berarti posisi dia siaga kerja. Masalah ada kerjaan atau tidak bukan urusan dia. Penjaga toko misalnya, dia datang, dia jaga, seharian nggak ada yang beli. Apakah gaji penjaga toko ini halal? Halal. Karena dia sudah siaga kerja. Lain halnya kalau dia tinggal, dia pulang, dia tidur, dia apa. Nah kalau kayak gitu berarti dia tidak siaga kerja. Oleh karena itu kalau misalnya Anda sudah bisa selesaikan dalam waktu 2 jam, masih ada sisa waktu sekian jam, Anda manfaatkan untuk kegiatan ringan di kantor yang tidak mengganggu siaga kerja, pendapatan Anda halal. Di saat yang sama Anda bisa menikmati yang lain. Misalnya dengerin kajian, atau baca buku, atau baca Quran, atau menghafalkan Quran, dan seterusnya. Sehingga tetap produktif untuk kegiatan pribadi, tapi Anda tidak terganggu siaga kerja. Dokter masuk di rumah sakit, nggak ada pasien, dibayar nggak? Tetap dibayar, karena yang bersangkutan siaga kerja. Sehingga ketika ada pasien jam berapapun di rentang masa kerjanya langsung dilayani. Itulah yang dimaksud siaga kerja. Sehingga insya Allah penghasilannya halal. Ada banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama tentang ini. Sehingga mereka menyebutkan sepanjang siaga kerja, gaji yang dia terima halal. Nah. Baik Ustaz. Untuk jamaah, apakah ada yang ingin tanyakan langsung? Oh, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya karyawan yang bekerja dalam proses perizinan atau sertifikasi ini Ustaz, namun sekaligus juga menyediakan jasa konsultasi dalam penyiapan dokumen-dokumen kepada pelaku usaha dan menerima imbalan atas jasa konsultasi tersebut nih Ustaz? Ya, yang seharusnya jasa konsultasi itu menyatu dengan jasa layanan dia ya. Jadi dia memberitahu apa saja yang perlu dilengkapi, maksudnya gitu kan? Konsultasi. Wallahu a'lam, karena ini masih di rentang pekerjaan dia, maka sebenarnya dia tidak bisa membuka jasa terpisah dari pekerjaan dia di kantor, kecuali kalau dia keluar dari kantor. Sehingga saya bukan karyawan itu lagi, tapi saya punya keahlian dari pengalaman kerja saya, terus dimanfaatkan untuk membuka jasa konsultasi di luar, sehingga dia tidak lagi berhubungan dengan
kantor layanan tadi, tapi dia membuat sendiri. Kalau ini insya Allah tidak masalah. Itu bahasa lainnya kayak gini Pak. Saya guru matematika. Udah? Lalu murid saya kesulitan. Nah, kemudian tak manfaatkan. Nanti kalau mau ikut les, silahkan di rumah. Membuka jasa konsultasi matematika untuk para muridnya. Berbayar di luar dari gaji guru tadi. Ya seperti ini menurut Anda secara etika kerja pantas nggak? Ya? Saya yakin di negara selain Indonesia mungkin seperti ini memalukan. Sehingga mungkin seperti ini tidak akan ada ketika di Jepang, ketika di Korea, kecuali kalau dia lepas dari perusahaan itu. Saya bukan lagi guru di sekolah ini, maka saya ngeles. Tapi saya punya keahlian dari pengalaman saya kerja, bisa dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi dia setelah dia keluar. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Ini mungkin banyak pertanyaan makin menegangkan. Jadi apa-apa nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seandainya ada seseorang yang sudah tahu hukum riba, kemudian dia tetap nekat masuk ke lembaga ribawi, bekerja di situ, kemudian dia beberapa tahun dia resign, bagaimana cara menyucikan hartanya? Apakah semuanya haram, kemudian harus disedekahkan, ataukah diperbolehkan apa yang sudah pernah diambil, atau gimana? Misalnya tabungannya dia, mobil, rumah, seperti apa Ustadz? Dia sudah tahu sebetulnya dari awal, tapi karena memang itu menggiurkan, dia tetap nekat masuk, kemudian mendapatkan hasil dari situ gitu. Jadi harta haram yang didapatkan oleh seseorang itu dibagi menjadi dua. Pertama didapatkan dengan cara dolim, yang kedua didapatkan dengan cara saling ridho. Kalau didapatkan dengan cara dolim, gak ada tawaran, gak ada tawar menawar, mutlak haram, wajib dikembalikan. Sehingga gak ada ceritanya setelah tahu dan sebelum tahu, karena semua kedoliman itu hukumnya terlarang. Tidak ada ceritanya setelah ngaji dan sebelum ngaji. Mungkin ya, dulu di antara bapak ibu ada yang naik angkot nggak bayar waktu SMA dulu. Oh tapi kan SMA saya masih nakal. Tapi udah balik belum? Sudah. Nah terus gimana? Nanti akan ditagih sama pemilik angkot di akhirat. Karena Anda belum bayar. Mampir kantin, ngambil gorengan 5, lapor 1. Darmaji. Nah, dar 5 ngaku siji. Yang 4 gak dibayar. Tapi kantinnya udah tutup, sekolahnya aja udah tutup, apalagi kantinnya. Yang punya gorengan tuh siapa Pak? Gak tahu Pak. Dulu waktu itu saya masih SMA, masih nakal, ya, suka saya seperti itu. Ya nanti Anda akan ditagih sama pemiliknya di akhirat. Karena ini harta yang didapatkan dengan cara dolim. Yang kedua yang didapatkan dengan cara saling ridho, seperti gaji di lembaga ribawi misalnya. Nah yang saling ridho ini dibagi dua, sebelum tahu dan setelah tahu. Kalau sebelum tahu halal, saya nggak tahu ya Pak, kalau ini riba, ya sudah, pendapatan Anda silahkan dimiliki. Kalau setelah tahu tapi tetap diambil, semuanya haram. Dia sudah tahu itu haram, maka percuma saja dia mengambil, karena bagi dia itu enggak boleh. Terus gimana Pak? Apakah saya harus mengeluarkan semuanya? Anda dapat berapa selama kerja itu? Ya totalnya misalnya 50 juta. Kalau saya harus mengembalikan semuanya, saya nggak sanggup. Baik, kalau begitu Anda cicil sebisanya. Tapi Pak, kalau saya keluarkan, nanti saya jadi orang miskin. Berarti Anda boleh mengambil sebagian. Status Anda sebagai orang miskin. Wallahu a'lam. Oh, maksimal 7:30. Silakan. Mana lagi ini? Ustaz, izin bertanya. Saya kan bekerja di bidang telekomunikasi Ustaz. Dan terkadang saya suka berbenturan dengan departemen lain Ustaz yang butuh bantuan departemen kita. Tadi kan Ustaz jelaskan bahwa mesin bebek adalah yang memudahkan Ustaz ya. Gitu. Terkadang kalau departemen lain itu minta urusan dengan kita selalu coba memudahkan, walaupun memang itu sudah ada pakemnya saat, maksudnya sudah ada SOP-nya saat gitu. Kadang
ini nggak bisa, cuman karena mereka urgent butuh kita bantu. Nah saat kita butuh bantuan mereka itu kadang untuk hal yang satu itu, untuk yang hal yang terlalu rumit yang kita butuh untuk urgent, mereka tuh kadang bisa bikin lama gitu, bahkan bisa lebih dari 1 hari. Dan sekarang saya pengen gini, apakah perlu saya udah sering ngingetin gitu, maksudnya kita coba memudahkan dia gitu, tapi mereka kayak seolah kayak cuek. Apakah boleh saya melakukan? Ya udah, mungkin saya pakemin aja deh, saya pengen pakai SOP-nya aja gitu, jadi biar mereka juga tahu saat gitu. Jadi seolah saya nggak memudahkan kembali gitu. Syukur. Baik. Kalau ada kesan kesengajaan ya, kayaknya dia seolah-olah cuek, nggak serius ketika dimintai bantuan, sehingga pekerjaan Anda jadi terganggu, pekerjaan yang lain juga jadi terganggu, mungkin perlu dikasih pelajaran sedikit. Barangkali dengan nasihat dia nggak sanggup untuk menerima dengan baik, maka berikutnya bisa diberikan dalam bentuk sikap. Ya, misalnya dia lagi butuh, nah, kamu aja ketika dimintai bantuan nggak serius. Nah, sekarang kerjain sendiri sesuai SOP kamu. Mungkin dia akan merasa seperti itu. Kalau tujuannya untuk edukasi, insya Allah tidak masalah. Cuman barangkali tegangnya akan semakin bertambah. Nah, mudah-mudahan kalau diajukan ke atasan, semoga nanti bisa diselesaikan, agar suasana kerja tidak terganggu. Karena kalau ini tegang dengan ini, tegang dengan ini, nyaman nggak? Orang kalau nggak kerasan ketika di lingkungan kerja, pengennya apa Pak? Pulang, pengennya cepat pulang. Sehingga orang kalau sudah kerja tapi dia nggak betah di situ, nggak kerasan, gara-gara gesekan, ketegangan, nggak produktif jadinya. Makanya ada sebagian orang yang kadang tidak bisa diajak kerjasama. Nah, yang tidak bisa diajak kerjasama seperti ini barangkali bisa diajukan ke atasan, biar nanti bisa ada penyelesaian bersama. Wallahu a'lam. Panitia ya. Ini Ustadz, jamaah, mohon maaf. Ini ada Ustadz, nanti setelah ini ada sesi di BSD, jadi kita kasih kesempatan buat Ustadz untuk kuis kali ya Ustadz ya. Karena tadi di awal ada sejumlah buku yang bisa dibagikan, tapi mungkin bisa ada kuis dari Ustadz, kuis pertanyaan dari Ustadz kali ini. Alhamdulillah. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama, ini hadiahnya sudah ditentukan, hadiah untuk akhwat dan hadiah untuk ikhwan. Untuk ikhwan dulu, buku umur yang kedua. Pak Bas sudah punya ini? Sudah. Jadi nggak jadi Pak. Pertanyaannya, sebutkan arti dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya tidak. Artinya tidak beriman secara sempurna seorang muslim ketika dia menginginkan kebaikan kepada orang lain sampai dia menginginkan kebaikan orang lain tersebut kepada dirinya. Contohnya ketika kita berbuat baik, otomatis orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kayaknya nggak gitu tadi. Yang tadi coba diulang. Ketika kita ingin disikapi lebih baik oleh orang lain, maka kita akan harus bersikap baik pula. Selanjutnya, buku Prinsip Hidupku. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabat yang hartanya dipuji. Siapa? Amir bin As. Salah. Amr bin As. Amr bin As. Anaknya namanya siapa? Beliau punya anak yang terkenal, Abdullah bin Amr. Jadi siapa nih yang dapat hadiah ini? Hah? Berdua. Ini hadiah juga? Oh siap, Masya Allah. Bapak mau kurma atau buku? Buku. Kurma ya. Yang satunya dapat kurma. Baik. Ini untuk ikhwan atau akhwat? Wah, caranya bingung nih. Baik, bisa langsung angkat tangan. Yang merasa ketua takmir.
Udah langsung dapat hadiah, Masya Allah. Untuk masjid. Ya, kita serahkan ke ketua takmir ya. Makanya daftar jadi ketua takmir biar dapat hadiah. Tapi itu untuk masjid Pak ya. Nanti biar dijadikan bahan bacaan di masjid. Untuk akhwat, buku fikih haid. Untuk akhwat. Baik, mikrofon baru dikirim. Pertanyaannya, ya, untuk akhwat ya. Sebutkan 2 cara untuk mendapatkan harta yang bermartabat. Cara untuk mendapatkan harta yang bermartabat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cara mendapatkan harta yang bermanfaat, bermartabat, 1, menghindari sengketa. Dalilnya, barang siapa yang meninggalkan perbuatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Keren ya. Nomor 2-nya, mempermudah transaksi. Dalilnya, Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika membayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang. Satu lagi, 2 saja. Untuk akhwat juga ya. Pertanyaannya, jelaskan definisi ilmu fikih. Tidak ada? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fikih secara bahasa, al-fahmu artinya paham. Secara istilah, ilmu adalah berkaitan dengan hukum syariah yang berhubungan dengan amalah yang hukumnya digali disimpulkan dalam dalil-dalil yang spesifik. Redaksinya diperbaiki ya. Insya Allah jawabannya benar, tapi mungkin butuh perbaikan redaksi. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.